Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya Bagus Rahmat Wijaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah evaluasi hasil belajar dengan topik bahasan CP, TP, dan SOA. Nah, untuk menjabarkan TP tentu saja kita harus mengidentifikasi CP berdasarkan BSKAP nomor 46 HKR 2025 contohnya pada IPAS ini. Nah, kita harus menjabarkan dipilah semua apa saja materi IPAS khususnya IPA di fase B dan fase C contohnya. Nah, ini sudah saya tampilkan di sini adalah muatan IPA pada IPAS selama fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4. Selanjutnya ini adalah pada fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Setelah kita mengumpulkan atau mengidentifikasi CP pada dokumen ini, maka selanjutnya kita akan menentukan CP mana yang digunakan. Setelah ditentukan CP-nya, maka yang harus dilakukan yaitu menjabarkan CP menjadi TP. Nah, bagaimana menjabarkan CP menjadi TP? Sebetulnya ada 3 cara. Cara pertama yaitu menentukan TP secara langsung. Kemudian ini adalah cara kedua, menentukan kompetensi dan lingkup materi. Kemudian cara ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan antar elemen gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah menentukan CP dengan mengidentifikasi kompetensinya. Jadi kompetensi apa saja dan lingkup materi apa saja dalam satu CP itu. Nah, langkah pertama yaitu tadi mengidentifikasi kompetensi dan lingkup materi besar apa yang ada di dalamnya. Kemudian menjabarkan detail lingkup materi sesuai dengan CP. Jadi ada lingkup besarnya apa, kemudian untuk mendapatkan lingkup besar itu detail apa yang harus dipelajari. Selanjutnya menjabarkan kompetensi yang mungkin menggunakan kata kerja operasional berdasarkan kompetensi besar yang ada dalam CP itu dijabarkan lagi untuk mencapai hal tersebut prasyarat-prasyarat apa dan juga pengayaan apa yang mungkin ditambahkan di dalamnya. Setelah kita mendapatkan kompetensi dan juga lingkup materi, selanjutnya kita menyusun tujuan pembelajaran dalam rumusan ABCD gitu. Nah, apa saja ABCD nanti akan kita pelajari bersama. Selanjutnya yaitu tadi penjabaran yang pertama yaitu mengidentifikasi kompetensinya. Kompetensi itu apa sih? Yaitu pemahaman berdasarkan CP. Kalau biasanya kita lebih mudahnya itu mengartikan sebagai hasil belajarnya apa? Hasil belajarnya apa atau pada level apa, pada kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada psikomotor. Nah, setelah kita temukan itu, setelah diidentifikasi ini ya, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya yang perlu dimiliki oleh siswa, maka kita susun itu apa saja yang perlu dilakukan. Contohnya umpamanya kompetensinya pada CP itu pemahaman. Berarti sebelum pemahaman atau sebelum C2 itu berarti ada C1. Jadi mungkin yang bisa dilakukan yaitu mengidentifikasi C1-nya apa saja yang mungkin mendukung hal tersebut. Selanjutnya C2-nya apa. Kemudian untuk menentukan apakah perlu C3 dan seterusnya, kita harus melakukan analisis siswa. Nah, mampu nggak siswa untuk memenuhi hal tersebut? Atau apakah dengan memberikan C3 dan seterusnya itu ada pada zona ZPD atau zona proximal development siswa? Karena kalau di luar itu mungkin akan kesulitan siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya melakukan identifikasi pada lingkup materi.
menentukan konsep utama atau topik utama yang akan diajarkan, serta ruang lingkup materi yang harus dipahami. Jadi kalau umpamanya contohnya alat indera. Nah, itu adalah konsep besarnya atau topik utamanya alat indera. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Alat indera ada apa? Penglihatan, kemudian pembau, kemudian pengecap, kemudian peraba, kemudian pendengaran. Nah, itu semua adalah lingkup materi. Jabaran dari masing-masing lingkup materi mungkin ada sub-subnya lagi. Nah, ini kita jabarkan secara detail sehingga kita akan bisa mengatakan siswa itu paham tentang eh, tentang alat indera ketika menguasai, oh, penglihatan itu struktur bagiannya seperti ini, fungsi bagiannya seperti ini, seperti itu. Selanjutnya menggunakan kata kerja operasional. Apa sih kata kerja operasional? Yaitu kata kerja yang spesifik, dapat diukur, dapat diamati, dan menggambarkan perilaku yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Maksudnya apa? Siswa itu harus bisa apa sih? Oh, harus bisa menjelaskan, harus bisa menganalisis. Nah, itu kata kerja operasional. Dapat diamati gitu. Nah, kata kerja berarti ada yang tidak operasional, ada. Contohnya, umpamanya eh, kita meminta siswa untuk mencintai lingkungan. Nah, itu kita gunakan di dalam tujuan pembelajaran. Umpamanya, siswa dapat mencintai lingkungannya dengan baik. Nah, kita akan kesulitan untuk mengamati dan juga mengukur secara spesifik bagaimana bentuk mencintai itu. Akan sangat abstrak. Sehingga mungkin perlu dioperasionalkan. Contohnya siswa terampil dalam mengolah limbah. Nah, nanti masuknya ke dalam psikomotor. Kemudian siswa dapat menjelaskan dampak negatif dari pencemaran dari limbah. Nah, itu bisa diamati gitu. Nah, itu yang namanya kata kerja operasional. Selanjutnya merumuskan TP dengan rumus ABCD. Nah, di sini ada ABCD. ABCD itu apa saja sih? Audience atau peserta didik, behavior adalah perilakunya, condition ini adalah kondisinya, dan degree ini adalah tingkat keberhasilannya. Dengan menyertakan beberapa komponen ini, maka kita akan lebih mudah melihat nantinya ketika dibuat soal, dan soal itu akan menunjukkan hasil belajar yang mencerminkan ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga akan lebih mudah diamati seperti itu. Nah, di dalam behavior sendiri sebetulnya ada dua hal behavior ini. Ada dua hal, yaitu di sini ada kompetensi dan juga lingkup materi. Nah, ada lingkup materi. Jadi contohnya siswa itu audiensnya dapat menjelaskan. Menjelaskan itu kompetensinya, kemudian fungsi dari mungkin daun telinga. Nah, itu lingkup materinya. Jadi, menjelaskan fungsi daun telinga ini masuk dalam behavior. Nah, berarti behavior itu terdiri dari satu kompetensi dan satu lingkup materi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh CP yang dipilih gitu ya. Di dalam dokumen kurikulum tersebut ada tentang menjelaskan bentuk dan fungsi panca indera gitu. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu apa saja kompetensi dan apa saja lingkup materi utama di dalam CP yang ditagihkan. Nah, di sini ada menjelaskan. Menjelaskan ini berarti dia kompetensi. Nah, menjelaskan kompetensi levelnya C2. Selanjutnya ada bentuk dan fungsi panca indera, ini adalah lingkup materi.
Ini adalah lingkup materi. Maka bisa kita lakukan penjabaran lingkup materinya dulu. Alat seperti yang kita bahas tadi, contohnya lingkup materi pada bentuk dan fungsi panca indera itu apa saja sih? Yaitu penglihatan, kemudian ada pengecap, ada pembau, dan lain sebagainya. Nanti 5 panca indera itu ya. Nah, kita contohkan seperti ini aja dulu. Setelah semua diturunkan menjadi sub-sub yang besar, kemudian ini kita jabarkan lagi. Berdasarkan ini, ada apa saja sih materi yang harus dipelajari siswa? Ternyata ada bagian atau fungsi dulu mungkin ya. Fungsi panca indera mata. Selanjutnya setelah fungsi panca indera mata, kemudian bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari panca indera mata. Setelah bagian-bagiannya mungkin fungsi bagian. Ada fungsi bagian. Setelah mungkin fungsi bagian, nah ini mungkin akan saya beri garis bawah, saya pisahkan. Ada tentang penyakit, kemudian ada penanganan atau pencegahan. Nah, kenapa saya beri garis pembatas? Karena yang saya kotak ini tidak menjadi amanah di dalam CP ini. Kalau itu menjadi amanah, berarti bunyinya biasanya menjelaskan bentuk dan fungsi panca indera beserta cara untuk menjaganya. Gitu. Nah, berarti kalau ada beserta cara untuk menjaganya, berarti kita wajib mengetahui penyakit dan juga penanganannya. Gitu. Nah, tapi ini nggak diwajibkan, sehingga yang saya kotak atau garis bawah ini sebagai pengayaannya. Nah, berarti ini tidak wajib, saudara-saudara. Ini tidak wajib. Gitu. Yang wajib yang ini, harus tahu fungsi panca indera mata apa, bagian-bagian mata itu apa, fungsi bagian mata itu apa. Nah, setelah kita lakukan penjabaran lingkup materi, kita lakukan penjabaran pada kompetensi. Nah, tadinya ada C1 dan ada pada C2 gitu ya. C1-nya mungkin bisa masuknya itu adalah menyebutkan. Kemudian C2-nya menjelaskan. Nah, ini hanya contoh. Saudara nanti boleh menggunakan kata kerja operasional yang lain gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, tinggal memasangkan saja mana yang cocok dan mana yang relevan. Saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara juga boleh menambahkan ini C1, ini C2, boleh menambahkan lagi C3. Mungkin mengaplikasi atau menerapkan, memberikan contoh. Nah, ini boleh. Menganalisis boleh juga. Nah, untuk yang saya tulis merah ini boleh menerapkan, boleh menganalisis. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus menganalisis kemampuan siswa dulu. Apakah memang siswanya mampu untuk mencapai ini? Kalau mampu, boleh saja sebagai pengayaan. Kemudian selain menganalisis kemampuan siswa, ya, kita juga harus melihat pada fase-fase sebelum ataupun selanjutnya untuk menentukan kedalaman ini. Jangan sampai kita melakukan tumpang tindih terhadap skop pada fase berikutnya atau fase sebelumnya. Jadi kita harus mensinkronisasi hal tersebut. Nah, berdasarkan itu kita bisa membuat tujuan pembelajaran contoh.
kita sudah tahu fungsi panca indera mata, berarti yang paling cocok yaitu menjelaskan fungsi panca indera mata. Fungsinya apa? Untuk melakukan penglihatan dan lain sebagainya mungkin ya. Kemudian kita harus sebelum menjelaskan fungsi bagian, kita harus menyebutkan dulu. Nah, berarti kita pasangkan menyebutkan dengan bagian-bagiannya. Jadi siswa dapat menyebutkan bagian-bagian mata pada bla 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 dengan menggunakan bla 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 gitu. Gitu ya. Selanjutnya baru menjelaskan fungsi bagian mata. Nah, ini behaviornya. Kalau kita sudah menemukan ini dan menemukan ini, maka kita akan bisa menyusun behaviornya. Tinggal nanti menyusun kondisinya bagaimana gitu ya. Nah, contoh umpamanya kita membuat satu aja, satu tujuan pembelajaran. Contohnya siswa dapat pokoknya seperti ini dengan benar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada satu tujuan pembelajaran, contohnya siswa dapat. Nah, ini siswa ini berarti ini adalah audiensnya. Kemudian dapat menjelaskan bagian mata, ini adalah behaviornya. Kemudian setelah mengamati video pembelajaran, ini adalah conditionnya. Selanjutnya yaitu dengan benar, ini adalah degree-nya. Nah, saudara-saudara nanti boleh membuat tujuan pembelajaran itu C-nya dulu. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian mata dengan benar. Boleh juga. Nah, tidak jadi masalah posisinya di mana saja. Sebetulnya di dalam kurikulum Merdeka juga tidak diwajibkan untuk membuat tujuan pembelajaran yang seperti ini ya saudara-saudara. Tapi dengan adanya ini ada harapan bahwa kalian akan tahu bagaimana cara untuk menilai keberhasilan pembelajaran tersebut gitu. Nah, berdasarkan hal itu contoh tujuan pembelajaran itu tadi, saudara nanti boleh merubah itu menjadi soal secara langsung gitu ya. Tadi kan menanyakan untuk menjelaskan fungsi dari bagian mata. Nah, contohnya soal saudara sesuai dengan hal tersebut, yaitu jelaskan fungsi dari kelopak mata. Nah, saudara boleh membuat soal tersebut secara langsung dirubah juga boleh, atau subnya saja juga boleh. Nah, ini adalah soal yang menggambarkan tujuan pembelajaran yang baru saja kita bahas. Syaratnya satu tujuan itu minimal diwakili oleh satu soal. Karena soal ini nanti akan dikerjakan siswa dan hasil belajar siswa akan menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Apabila satu TP tidak memiliki soal, maka TP tersebut atau tujuan pembelajaran tersebut tidak akan dapat diukur ketercapaiannya. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa penjelasan yang saya berikan sudah cukup dengan beberapa contoh itu tadi.
Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.